sesuatu yang maha sempurna itu adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak Rara dititipin ilmu, tetapi saya manusia yang bisa juga meleset. Bisa juga gitu, karena ramalan saya sendiri untuk komunikasi dengan roh itu kan ada yang jitu juga ya. Hanya saja kita kembali lagi, kamu harus menjalin silaturahmi yang baik. Waktu itu kan aku sempat marah-marah dengan Pak Kades, tapi aku tidak mengajarkan ke Kang Yoris untuk hal negatif. Jadi Kang Yoris itu aku kasih tahu, kalau mau menjalin silaturahmi dengan Pak Kades ya silahkan, kalau mau menjalin silaturahmi dengan Pak Yosep ya silahkan. Bahkan Pak Yosep ulang tahun pun aku kasih saran untuk tetap Kang Yoris dan Teh Yanti sebagai anak itu tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun buat orang tua ya. Nah, kalau aku jadi Kang Yoris mungkin aku juga akan kesel. Kok Danu di saat Pak Yosep bilang mau ngasih pelajaran, di saat Pak Yosep itu minta golok, di saat Amel berteriak, kok dia diem aja kayak gitu kan. Ya tapi kita kembali lagi, semua itu baik ya, aku kasih tahu ke Kang Yoris dan ke netizen, semua itu adalah takdir Tuhan, takdir Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangkan apabila saat itu seorang Danu mungkin dia teriak, mungkin dia melawan, nah dia terbunuh juga. Nah akhirnya kan mungkin kasus ini tidak akan ada clue, dan juga mungkin saja oknum-oknum ya, oknum-oknum baik oknum pejabat yang batil di Subang, baik yang hal-hal negatif, oknum kepolisian yang jumawa juga. Nah itu bisa berbuat seenaknya gitu kan. Dan ya mungkin juga kerugian negara tidak akan sampai di cross check, kok bisa ada yayasan segala macam kan. Nah halo, apa kabar kalian semua? Kembali bersama aku Rara Istiati Wulandari. Nah, aku menghaturkan terima kasih buat aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Listio yang sudah memilih sosok yang berintegritas, polisi pemenang Hugeng Award 2022 untuk menjadi Kapolda Jabar, yaitu Bapak Ahmad Wiyagus ya. Beliau sangat luar biasa menegakkan disiplin anak buahnya. Juga berterima kasih atas penempatan dari Polda Bali. Itu ada Dit Reskimum ya, Bapak Kombes Pol Surawan. Jadi sudah mulai kasus Subang ini memasuki era pencerahan ya. Kan dulu sempat era kegelapan. Saya tidak bilang polisi-polisi yang sebelumnya itu buruk semua, tetapi ada oknum yang tidak baik. Nah, di depan Rara ini ada beberapa kartu. Mungkin ada yang bertanya, kartunya apa aja yang dulu? Aku sedikit flashback ya, ini ya. Seseorang yang memberikan Mama Nung Tuti cincin. Nah, buat Mama Nung Tuti almarhum itu pernikahan hanya satu-satunya. Tapi suaminya yaitu Pak Yosep itu mungkin memberikan cincin atau mungkin gak ngasih cincin ke wanita lain, yaitu sudah pernah menikah sesudah Mama Nung Tuti. Info dari Yoris,
sempat menikah, punya anak laki-laki, dan sudah menikah siri lagi dengan Bu Mimin itu selama 14 tahun. Dan ada kartu Jasmine. Kartu Jasmine ini adalah ada sosok ibu, ya, bapak dan anak-anaknya. Dan buat Danu itu ada kartu matahari. Kenapa kok matahari? Jadi dia berani untuk memberikan pencerahan, berani untuk, ya matahari itu kan panas ya, membakar dirinya, menekan egonya, memberikan sinaran. Yuk kita berani untuk mengungkap kebenaran ini. Oke, nah aku mau membuka lagi TKP Subang Akashic Record-nya. Kalian sudah sering lihat kontenku, tahu ya Akashic Record itu adalah perpustakaan jagat alam semesta. Kalau di Bali itu istilahnya perpustakaan skala niskala. Dan kalau dalam agama Islam istilahnya adalah Lauf Mahfud, ya. TKP Subang almarhum Mama Nung Tuti dan almarhum sebenarnya Mama Nung Tuti juga almarhumah Amel. Jadi jangan bertanya lagi apa sih, kenapa sih Mbak Rara datang ke sana. Fungsinya ya untuk pawang hujan. Prarekonstruksi yang pertama itu kan ada Rara cerah. Yang kemarin tanggal 2 November itu sebenarnya dari pagi sudah baik. Tetapi aku sempat afirmasi jarak jauh kalau memang sudah selesai, tidak ada aktivitas, itu ya hujan turun. Nah kalau jarak jauh tuh memang seperti itu ya. Mungkin lebih efektif Rara datang ke lokasi. Tapi kan waktu itu jam 1 itu atau jam berapa itu ya, itu sudah selesai. Tapi ternyata istirahat, makan siang atau mungkin ada persiapan. Sempat hujan tapi aku sempat geser ya. Untungnya cerah. Kita meditasi sebentar. Mungkin teman-teman bisa melihat lagi video-video yang aku upload ya. Jadi ada video tentang Danu. Aku ketemu Danu itu tanggal 14 bulan 10 2021. Nah, Danu saat itu aku baca statusnya akan meningkat dari saksi menjadi tersangka. Kemudian aku membaca pesan dari almarhum Amel, ada yang kebingungan di luar mengamankan mayat. Nah, ternyata Danu ada di situ dan membantu untuk mengamankan mayat ya. Bahkan prarekonstruksi kita ngelihat Danu sempat ikut gotong. Almarhum Mama Nung Tuti juga sempat membersihkan darah ya. Nah, mungkin kalian sedih atau kaget gitu ya kok seorang Danu sampai seperti itu. Nah, sedangkan aku sudah tahu kalau Danu ada di lokasi, cuman aku semacam merasa ini person kenapa sih kayak gitu. Jadi seorang Danu ini saya tidak meminta simpati banyak orang atau bagaimana, tapi seorang Danu ini adalah seorang anak angkat yang memang dari kecil taunya keluarga Pak Yosep, keluarga Mama Nung Tuti. Danu diangkat anak oleh Waida itu yang masih keluarganya Mama Nung Tuti almarhum, karena Waida itu sering keguguran. Danu sendiri punya orang tua. Danu punya saudara kembar, kalau nggak salah namanya Ramdhani ya. Nah, hanya saja dia dari kecil itu taunya orang yang berkuasa itu adalah Pak Yosep dan Pak Mulyana. Bahkan mungkin di sana kan cukup terpandang mungkin ya, aparat keamanan juga segan, bukan takut tapi segan, kan juga punya anak polisi. Pak Mulyananya juga sering ada kegiatan politik ya, seperti mengawal bupati. Kabarnya juga bupati yang sudah PJS itu masih saudara jauhnya dari Ibu Mimin, dan mereka juga
tim sukses, sempat jadi tim suksesnya Pak Jokowi juga, sempat handle partai PDIP juga. Nah, jadi kayak semacam hormat gerak kayak gitu ke Pak Yosep. Nah, aku setting goalsnya adalah membantu mengungkap TKP Subang ini dari kemampuan yang Allah Tuhan Maha Kuasa titipkan ke seorang aku, yaitu Rara Istiati Wulandari. Nah, aku justru melihat kuncinya itu justru lewat Danu, karena sosok Danu ini bahasa katanya masih mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Apa jadinya kalau kasus TKP Subang ini tidak terungkap? Jadi aku sangat takut sekali apa jadinya kalau kasus ini tidak terungkap. Itu yang kasihan justru masyarakat. Jadi jangan sampai ada arogansi dari tokoh-tokoh setempat yang mungkin punya jabatan, seperti Pak Yosep kan punya yayasan, maaf keluarganya Pak Mulyana juga banyak yang menjadi aparat-aparat desa, baik sekretaris kecamatan, mungkin Pak Mulyana kan sekarang menjadi kades, dan juga dekat dengan organisasi-organisasi, partai politik, itu melakukan kejahatan dan bisa ada oknum yang menerima tip-tip terus melakukan kejahatan terhadap perempuan di rumah, melakukan kejahatan terhadap perempuan di rumah. Nah, itu kan miris ya, berbahaya sekali, apalagi untuk daerah Subang yang ada areal Sariater, mungkin daerah-daerah wisata lainnya. Jangan sampai kejahatan ini diduplikasi oleh banyak orang. Nah, jadi aku tetap memotivasi untuk Danu ya. Nah, memang kalau ketemu Danu itu aku sering mungkin bahasanya, Danu kan kamu anak angkat, Danu kamu kan harus mengingat kebaikan Mama Nung Tuti saat hidup. Danu kan kamu juga sering dikasih uang sama Amel. Nah, mungkin agak sedikit mengena di hatinya Kang Danu. Jadi kalian bisa melihat video di tanggal 8 Agustus 2023. Jadi sebenarnya video-video itu sudah pernah aku upload, tetapi aku tidak publik. Terus ada yang aku upload ulang lagi. Yang nonton di konten aku bertanya, kenapa sih Mbak kok nggak langsung diupload? Ya karena kalau masih saksi, ya kan, karena prediksiku Danu akan jadi saksi menjadi tersangka. Itu jangan sampai keamanannya itu terganggu. Jadi aku pingin supaya dia ada keberanian diri sendiri lah, kepercayaan diri. Ayo Danu, kamu sudah punya pengacara yang baik, lapor sendiri ke Polda Jabar. Nah, itu atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa terjadi ya. Oke, nah kita sekarang akan nulis namanya Danu ya, M. Ramdhanu. Apakah kronologis prarekonstruksi yang dijalankan tanggal 2 November baik sebelumnya itu Danu sudah jujur? Ya, kalau kalian meragukan Danu berarti kalian meragukan kinerja Polda Jabar. Padahal Kapolda yang baru adalah beliau sosok Irjen Pol Ahmad Wiyagus yang menerima Hugeng Award, dan juga Kombes Pol Surawan, Direktur Reskrim Mum, itu adalah sosok yang sudah ahli di bidang reserse. Nah, menggali Danu ini
itu kan sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena memang sudah niatan dia untuk mengatakan sebenarnya. Jadi di video aku yang ada setiap ada bahasa Amel itu dia kayak memalingkan, seolah-olah mengingat kejadian. Juga ketika dia di TKP, aku suruh lihat TKP itu dia kayak memejamkan mata. Nah, apakah kejadian prarekonstruksi yang diceritakan Danu itu sudah sesuai dengan fakta? Ini The Hermit ya, The Hermit. Jadi seorang Danu berusaha untuk menceritakan apapun adegan-adegan yang sesuai dengan kejadian. Ini kartunya positif ya. Sudah sesuai dengan TKP kejadian realnya. Jadi Danu jujur. Agak sedih ya buat saya. Coba kita tarik dengan kartu Lenormand. Jadi kalau ditanya The Hermit itu apa? The Hermit itu adalah sosok ini ya, gambarnya tuh sesepuh yang berusaha untuk memberikan lentera, memberikan cahaya. Jadi Danu itu berusaha untuk mendewasakan dirinya, menceritakan apa adanya. Dan di sini ya, sosok pria yang duduk. Danu awalnya mengamati, tetapi mau nggak mau ya dia melakukan perintah ya. Dan di sini ya elemennya positif, ya seperti itu. Ini ada kayak semacam kamar ya. Jadi dia menceritakan gambaran apa yang memang dilihat. Semacam kamar, semacam ruangan, ya. Kartu Lenormand, dan di sini ada kartu matahari kembali. Simbolnya yes. Oke, nah ada yang bertanya, Mbak, penahanan Pak Yosep itu kan 20 hari, Mbak. Normalnya nantinya penahanan Pak Yosep akan diperpanjang? Oke, kalau di sini ada angka 5 ya, angka 5, dan di sini akan diperpanjang, tapi kemudian nanti kan jaksa itu mulai, bukan nanti ya, kan jaksa kan sudah mulai pendalaman, nah nanti akan langsung diserahkan ke kejaksaan ya. Apakah nantinya Pak Yosep akan mengaku? Oke, nah ini ada kartu, tetapi di sini kebalik ya, kartunya ini kebalik. Jadi bahasanya itu untuk saat-saat ini belum mengaku. Nah, khusus buat Pak Yosep, aku mau kocok ulang kartunya. Semuanya aku ambil ya. Apakah nantinya Pak Yosep akan mengaku? Jawabannya ya, Pak Yosep akhirnya akan mengakui semua perbuatannya. Nah, apakah nantinya Ibu Mimin, karena kan simbolnya kartu tarot 2 tahun lalu, Jasmine, dan di sini masih ada ikatan pernikahan ya. Seseorang yang memberikan Mama Nung Tuti cincin. Nah, itu kan Mama Nung Tuti itu kan ada duri dalam daging, yaitu Bu Mimin sekeluarga. Nah, apakah nantinya Ibu Mimin akan tertangkap? Di sini sih elemennya positif ya, akan tertangkap ya. Di sini kapan?
Ini ada angka 5 ya. Bisa dimaknai 5 hari lagi atau 5 minggu lagi, bisa juga tanggal 5 bulan depannya. Intinya tertangkapnya unsur angka 5. Apakah nanti anak-anaknya juga akan tertangkap? Di sini the lovers ya. Di sini the lovers, dan aku ngambil satu kartu lagi, Queen of Swords. Jadi ketika ibunya ditangkap, otomatis anaknya juga ikut ditangkap, seperti itu ya. Ketika ibunya diambil, anak-anaknya juga ikut tertangkap. Oke. Dan aku sempat memprediksi status JC atau status Justice Collaboration dari Danu saat live streaming itu akan diterima. Nah, banyak yang bertanya, kok Pak Yosep ini ya nggak mau ngakuin. Nah, ya udah, kalau memang saat ini belum ngakuin ya nggak masalah. Tetapi kan nanti di ramalan tarot aku, Pak Yosep akhirnya mengakuin ya. Nah, terus banyak yang bertanya, Mbak, keluarga besar itu kan sudah menyetujui status JC-nya Danu, tapi Kang Yoris belum. Nah, aku sempat dekat dengan Kang Yoris dan Teh Yanti. Nah, sampai seperjalanan waktu mereka terbujuk rayunya Pak Yosep untuk satu pengacara. Aku sendiri tidak pernah memusuhi mereka, hanya sempat Kang Yoris itu blokir aku. Mungkin karena memang waktu itu Kang Yoris sendiri penasaran, kepingin cari bukti sendiri. Apa benar sih papahnya yang melakukan seperti ramalan aku, dan aku selalu menekankan ke Kang Yoris, segala sesuatu yang maha sempurna itu adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak Rara dititipin ilmu, tetapi saya manusia yang bisa juga meleset. Bisa juga gitu, karena ramalan saya sendiri untuk komunikasi dengan roh itu kan ada yang jitu juga ya. Hanya saja kita kembali lagi, kamu harus menjalin silaturahmi yang baik. Waktu itu kan aku sempat marah-marah dengan Pak Kades, tapi aku tidak mengajarkan ke Kang Yoris untuk hal negatif. Jadi Kang Yoris itu aku kasih tahu, kalau mau menjalin silaturahmi dengan Pak Kades ya silahkan, kalau mau menjalin silaturahmi dengan Pak Yosep ya silahkan. Bahkan Pak Yosep ulang tahun pun aku kasih saran untuk tetap Kang Yoris dan Teh Yanti sebagai anak itu tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun buat orang tua ya. Nah, kalau aku jadi Kang Yoris mungkin aku juga akan kesel. Kok Danu di saat Pak Yosep bilang mau ngasih pelajaran, di saat Pak Yosep itu minta golok, di saat Amel berteriak, kok dia diem aja kayak gitu kan. Ya tapi kita kembali lagi, semua itu baik. Ya aku kasih tahu ke Kang Yoris dan ke netizen, semua itu adalah takdir Tuhan. Takdir Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangkan apabila saat itu seorang Danu, mungkin dia teriak, mungkin dia melawan, nah dia terbunuh juga. Nah akhirnya kan mungkin kasus ini tidak akan ada clue, dan juga mungkin saja oknum-oknum ya, oknum-oknum baik oknum pejabat yang batil di Subang, baik yang hal-hal negatif, oknum kepolisian yang jumawa juga. Nah itu bisa berbuat seenaknya gitu kan. Dan ya mungkin juga kerugian negara tidak akan sampai di cross check. Kok bisa ada yayasan segala macam kan. Nah youtuber mungkin juga nggak dapet cuan kan dari seorang Danu maupun dari kisah-kisah ini. Karena kalau sudah meninggal semua, terus Kang Yoris juga mungkin bisa menjadi tertuduh, karena kan yaitu bahasanya yang bisa menggunakan mobil Alphard kan selama ini biasanya itu hanya Kang Yoris ya. Tapi kan almarhum sempat ngobrol sama Rara itu, Mama Nung Tuti bilang dia tidak ikhlas mobilnya dipakai oleh Bu Mimin, ya kan? Nah, apakah status dari Danu LPSK JC-nya itu akan diterima apa tidak?
Di sini Wheel of Fortune ya. Di sini meskipun masih berat, masih banyak pendalaman, tetapi nantinya itu akan diterima ya. Nah, kelanjutannya bagaimana untuk Danu? Di sini The Chariot ya. Tetap ada penjara, tetapi nantinya itu diringankan, dikurangi lah, tidak lama ya. Oke, nah apakah nantinya Pak Yosep akan dihukum? Jawabannya di sini positif ya, akan dihukum, tetapi ini ada kartu death. Energi kartu death ini bisa bermakna sepanjang usia Pak Yosep itu akan dipenjara. Nah, bisa juga bermakna kata meninggal. Kartu death ini aku mungkin belum mau menerjemahkan secara gamblang, tapi yang jelas bahasanya adalah you play drama, then you will get karma. Nah, buat semua yang mendukung keluarga besar korban, aku ada nasihat ya. Adang-adang TTC Embun, jalan menuju harapan selalu terbuka, walaupun hanya sedikit dan sulit. Tetap berharap dan menjalaninya dengan penuh optimisme, meyakini kebesaran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa akan dibukakan jalan yang baik. Dan aku sangat berterima kasih kembali buat Kepolisian Republik Indonesia di bawah Bapak Listio Sigit, timnya Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan Bapak Kombes Pol Surawan, juga tim Polres yang baru ya, Kapolresnya sudah baru. Ingat, korban adalah anak dan cucu dari Kapten Urip. Terima kasih karena sudah berintegritas membantu keluarga besar Bayangkara yang dizolimi, meninggal di rumah telanjang. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan pemirsa, bagaimana perasaan para polisi ketika ada anak cucunya, terutama Mama Nong Tuti, seorang wanita yang menggunakan jilbab, ditelanjangi, dibunuh dulu baru ditelanjangi di rumah. Amel yang masih belum menikah dibunuh, ditelanjangi, meninggal di rumah. Mudah-mudahan semua polisi yang baik diberikan naik pangkat, dan mudah-mudahan polisi yang batil harus diberikan hukuman. Keadilan buat kedua korban. Kita terus berdoa juga buat para jaksa sampai hakim. Ya. Salam cahaya kasih alam semesta dari aku, Rara Istiati Wulandari. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dimaklumi. Matur nuwun, matur suksema. Alhamdulillah, puji Tuhan.